Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Yesus disalibkan, mulai pukul 12 siang sampai pukul 3 sore, seluruh negeri diliputi kegelapan. Pukul 3 Yesus berseru dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allah, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku?" Beberapa dari hadirin yang mendengar itu berkata, "Ia memanggil Elia." Maka seorang di antara mereka segera datang mencelupkan bunga karang ke dalam cuka, mencocokkannya dalam sebatang buluh, dan memberi Yesus minum, sambil berkata, "Tunggu, kita lihat saja apakah Elia datang menurunkannya." Akan tetapi Yesus berseru dengan suara nyaring, lalu wafat. Maka tirai kenisah tercarik menjadi dua, dari atas sampai ke bawah. Ketika kepala pasukan yang berdiri di depan salib menyaksikan Yesus wafat sambil berseru, ia pun berkata, "Sungguh, orang ini putra Allah." Kemudian, pada hari Sabtu sore, Maria Magdalena, Maria ibunda Yakobus, dan Salome membeli rempah-rempah untuk mengurapi jenazah Yesus. Pagi-pagi benar, pada hari pertama dalam pekan, ketika matahari sudah terbit, mereka pergi ke makam lalu bertanya-tanya, "Siapakah yang akan menggulingkan batu dari pintu makam bagi kita?" Ketika mengangkat mata, mereka melihat batu sudah terguling. Padahal batu itu sangat besar. Mereka masuk ke dalam makam dan melihat seorang pemuda duduk di sisi kanan. Ia memakai jubah putih. Mereka sangat terkejut. Pemuda itu berkata, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus dari Nazaret yang tersalib itu? Ia sudah bangkit dan tiada lagi di sini. Lihatlah tempat ia dibaringkan." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih, kalau kemarin kita merayakan orang-orang suci yang sudah berbahagia di surga, atau gereja yang sudah berbahagia, kita bersyukur karena Tuhan mengumpulkan orang-orang suci itu dalam kerajaannya. Dan kita, setiap tanggal 1 November, kita seringkali tidak mengetahui siapa namanya. Kecuali kalau Santo, Santa, Beato, Beata mempunyai hari-hari tertentu untuk memperingati hari kematiannya. Nah, sedangkan tanggal 1 November, kita sama sekali tidak mengenal siapa orang itu, tetapi mereka semua sudah disatukan dalam kerajaan Tuhan. Nah, hari ini kita juga mau untuk memohon kepada Tuhan supaya orang-orang yang dipanggil itu yang belum sampai ke dalam kerajaan surga bisa dipersekutukan oleh Tuhan dalam kerajaan surga itu. Hari ini adalah hari di mana kita bisa mendoakan mereka yang sudah meninggal. Kadangkala di hari-hari yang lain atau bulan-bulan yang lain kita lupa untuk mendoakan mereka yang sudah dipanggil Tuhan. Gereja mengingatkan kepada kita supaya kita senantiasa mau untuk mendoakan mereka. Nah, saking semangatnya di dalam diingatkannya, maka ada beberapa orang yang menuliskan banyak nama. Karena kalau hari-hari lain mungkin mereka lupa. Nah, Ibu, Bapak, saudara-saudari terkasih dalam Yesus Tuhan. Sekarang bagi diri kita, mengapa gereja mendoakan orang-orang yang sudah meninggal? Karena gereja tahu bahwa mereka masih membutuhkan doa. Karena kita mati, kita masih membawa dosa. Dan dosa itulah yang menghambat kita sulit untuk bisa memasuki kerajaan surga. Karena pikiran kita begini, kalau surga itu tempat yang suci, maka tidak ada sedikit pun dosa bisa memasuki surga. Maka orang yang meninggal masih membawa dosa, ini menjadi sulit untuk bisa masuk. Karena pilihannya adalah surga dan neraka. Maka kalau kita bisa melihat ada orang-orang yang sudah diampuni oleh Tuhan, tetapi masih membawa dosa, maka dialah orang-orang yang kita mintakan supaya saat pemurnian dari dosa itu dipercepat oleh Tuhan, dan Tuhan mengumpulkan mereka dalam kerajaan surga itu. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih, gereja mempunyai suatu
iman bahwa orang saat itu dimurnikan di tempat yang namanya purgatori atau purgatorium atau api pencucian atau latu pangresian, dan di situ mereka dimurnikan, orang itu sudah diampuni dosanya, tetapi ternyata masih harus menjalani hukuman atas dosa sebagai pemurnian supaya dia layak dan pantas untuk berpesta pora dalam kerajaan surga. Ibu, bapak, saudara-saudari yang kasih, maka pada saat ini kita mendoakan mereka semua. Dan kita juga sudah tahu bahwa nama-nama yang disebutkan tadi tidak semuanya mempunyai nama baptis. Artinya kita percaya bahwa kendati mereka belum mengimani Yesus, tetapi dalam sikap, dalam tingkah laku, dalam hidup mereka itu mendengarkan suara Tuhan yang ada di dalam hati mereka. Roh Kudus sudah berkarya melalui di dalam dunia ini, memanggil mereka untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan orang yang kita doakan itu pasti mereka mempunyai kebaikan-kebaikan yang sudah mereka lakukan. Dan kita percaya bahwa orang itu bisa bekerja sama dengan Roh Kudus, sehingga dengan mudah kita bisa mendoakan mereka pula. Selain itu juga kita juga memohon kepada Tuhan supaya Tuhan dalam mengampuni itu tidak memperlama tetapi juga mempercepat. Sehingga banyak orang yang kalau sudah bersatu dengan Allah, mereka nantinya akan mendoakan kita yang masih berziarah di sini. Sehingga pamrih kita kalau kita mendoakan orang yang sudah meninggal adalah mereka juga akan mendoakan kita bila mereka itu bersatu dengan Allah dalam kerajaan surga. Mereka pasti akan mendoakan orang-orang yang dia cintai. Mereka cintai. Mereka juga akan mendoakan orang-orang yang senantiasa mendoakan saudara-saudara kita yang istilahnya meninggal itu. Maka pamrih kami, para romo, itu kalau memberkati jenazah, itu kalau jenazahnya itu nanti diterima oleh Tuhan, mereka juga akan mendoakan para romo yang memberkati mereka. Sedangkan kalau kita memberkati manten, itu kita masih punya deg-degan. Yo nek mantene kuwi engko apik gitu. Tapi kalau manten itu nanti mendatangkan masalah, kita sendiri juga yang gelo. Tetapi kalau orang yang meninggal kita berkati, mereka mempunyai kuasa kalau mereka sudah bersatu dengan Allah, mereka juga akan mendoakan kami, para imamnya juga. Nah, ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ini untuk penghiburan kami, para imam. Sedangkan untuk kita semua, kita kalau misalnya ada orang yang kita cintai, sudah wafat, kita sebetulnya mempunyai sesuatu hal, yakni kita mengirimkan pendoa syafaat di surga, supaya mereka juga mendoakan perjuangan kehidupan kita. Yang memberikan tentu saja bukan orang itu, tetapi Allah melalui doa orang-orang yang sudah bersatu dengan Dia. Jadi yang memberikan berkat, memberikan rahmat, mengabulkan doa itu adalah Tuhan. Jadi bukan orang yang meninggal, yang misalnya makamnya kita kunjungi, bukan. Tapi yang mengabulkan adalah Tuhan. Ya, selain itu juga kita memohonkan indulgensi. Indulgensi adalah pembebasan hukuman atas dosa yang dilakukan oleh orang yang melakukan dosa dalam hidup ini yang sudah meninggal. Itu yang kita mohon. Maka sejak kemarin sampai tanggal 8, gereja mempunyai tradisi memohonkan nama-nama yang disebutkan di dalam doa itu untuk dipercepat oleh Tuhan memasuki kerajaan surga. Kadangkala ada orang yang saking semangatnya menyebut dalam indulgensi itu nama-nama yang jumlahnya banyak. Mengapa kita yang masih hidup setahun demi setahun tidak menggilir orang-orang itu? Kita doakan secara fokus beberapa orang supaya Tuhan itu memberikan pengampunan. Ya, ibu, bapak, saudara-saudara yang kasih, berarti tanda bahwa kita mempunyai relasi dengan gereja yang sedang menderita. Artinya gereja yang ada di api pencucian. Kita tetap mendoakan mereka. Dan kita masih memohon kepada gereja yang sudah bahagia untuk mendoakan kita, gereja yang masih berjuang, dan gereja yang sedang menderita di api pencucian. Dengan demikian, kita mempunyai solidaritas. Berarti tampak bahwa ego kita tidak bisa dikedepankan di dalam kehidupan beriman kepada Tuhan. Marilah kita hening sejenak. Syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau di dalam